Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Sabirin, NIM 1940. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan secara tiruan metode perchapteran. Perchapteran adalah suatu metode sederhana yang dapat melakukan proses perhitungan dengan mengidentifikasi variabel-variabel dalam menghubungkan pola, dan hasil akhir keluaran pada jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ini merupakan cara kerja single layer perchapteran. Kemudian ini adalah algoritma perchapteran. Terdapat inisialisasi bobot dan bias awal, inisialisasi nilai alfa dan theta, set input sama dengan set vektor, dan seterusnya. Catatan, untuk perchapteran sendiri terdapat lebih dari satu iterasi. Iterasi sendiri merupakan pengulangan untuk memperoleh nilai bias akhir. Contoh, diketahui fungsi logika N dengan input dan target bipolar. Kemudian kita buat tabel seperti berikut ini. Untuk langkah pertama, inisialisasi bobot dan bias awal. W11 sama dengan 0, W21 sama dengan 0, B21 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, inisialisasi nilai alfa dan theta. Di sini untuk nilai alfa saya menggunakan 0,8 dan theta 0,5. Set input sama dengan x1 2, x1 x2. Kemudian set output sama dengan y1. Untuk data 1, yin1 sama dengan b1 plus x1 kali w11 plus x2 kali w21. Kemudian kita masukkan nilainya 0 plus 1 kali 0 plus 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian gunakan fungsi aktivasi. Y1 sama dengan 1 jika yin1 sama lebih besar sama dengan theta. Y1 sama dengan min 1 jika yin1 kurang dari theta. Theta sama dengan 0,5, maka y1 sama dengan min 1. Karena y1 tidak sama dengan t1, maka menggunakan rumus W11 baru sama dengan W11 lama plus alfa kali X1 kali T1. Kemudian kita masukkan nilainya 0 plus 0,8 kali 1 kali 1 sama dengan 0,8. Untuk W21 dan P1 baru dengan cara yang sama dan rumus yang sama, kemudian diperoleh nilai untuk W21 baru sama dengan 0,8 dan P1 baru sama dengan 0,8. Ini adalah hasil iterasi 1 yang terdapat seperti tabel berikut ini. Untuk data ke-1, untuk W lama dimasukkan pada bagian kolom lama. Untuk W11, W21 dan B1 baru dimasukkan pada kolom ini. Kemudian ini adalah hasil output yin1 dan y1. Untuk menghitung data kedua,
yaitu ini dihasilkan dari W, baru ini dipindah ke sini, kemudian hitung Y-1 dan Y1. Begitu seterusnya untuk data kedua sampai dengan keempat. Saya telah menghitung dan nilainya telah saya masukkan dalam tabel ini. Kemudian dibandingkan antara T1 dan Y1. Setelah perbandingan, ternyata antara T1 dan Y1 hanya satu data yang sama dan 3 data tidak sama. Dikarenakan masih ada data yang tidak sama, maka iterasi berlanjut. Ini adalah iterasi kedua yang terlihat seperti tabel seperti ini. Ini adalah hasil dari iterasi kedua. Dikarenakan semua T1 dan Y1 sudah sama, maka iterasi berhenti. Selanjutnya adalah pengujian. Pada pengujian menggunakan rumus Y1 sama dengan W1 baru plus X1 kali W11 baru plus X2 kali W21 baru. Kemudian kita masukkan nilainya, min 0,8 plus 1 kali 0,8 plus 1 kali 0,8 dan memperoleh hasil 0,8. Kemudian langkah selanjutnya yaitu gunakan fungsi aktivasi. Y1 sama dengan 1 jika Y1 lebih besar sama dengan theta. Y1 sama dengan min 1 jika Y1 kurang dari theta. Theta sama dengan 0,5, maka Y1 sama dengan 1. Hasil Y1 sama dengan T1, yang artinya output sama dengan target, dan terbukti. Untuk data 2 sampai dengan data 4 dilakukan pengujian dengan cara dan rumus yang sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.